wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Seilawas ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged nglampahi ibadah, kita saged thalabul ilmi, kita saged siam Ramadan, qiyam Ramadan. Mugi-mugi napa ingkang kula lan panjenengan sedaya lampahi disrami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Kemis tanggal 20, dinten Rebo tanggal 25 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1447. Ramadan sampun angsal 8 hari, kurang 12 hari malih, 22 hari malih. Sasamune kita bahas tentang puasa, maka kita bahas tentang sholat menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah tahun 2024 yang lalu. Kita juga pernah membahas sholat yang menurut himpunan Tarjih, tetapi tidak selesai, belum selesai waktu itu, sudah habis pertemuannya. Jadi sholat ini monggo sholat kula lan panjenengan sedaya kita perbaiki sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amal yang pertama kali, amal kula lan panjenengan sedaya besok pada hari kiamat, itu yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Nih sholat kita baik, maka kita akan selamat, kita akan beruntung. Tetapi nalika amal yang sholat ini ku mboten saya, maka piyambake akan rugi, piyambake tidak akan beruntung. Jadi kami kula lan panjenengan sedaya niki memperbaiki sholat, pertama diri kita, banjur keluarga kita. Bagaimana Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah, ya Allah jadikanlah saya muqimah sholat, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyah, dan juga keturunan. Jadi yang pertama, yang paling utama itu diri kita sendiri, baru kemudian anak istri kita. Maka monggo dicek
Yuga kita niki sampun saged sholat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah nopo dereng? Menawi dereng pantes kanggone kita niku sedih. Jadi jangan sedih misalkan kekurangan makanan, ya sedih tapi tidak terlalu. Maka wajib bagi orang tua itu bersedih nalika anak ini sholatnya dereng saged. Misalnya diteliti lah kok mboten saged tumak ninane nggih mboten saged. Pantas wajib bagi kita itu untuk sedih. Maka monggo mangke ten griya niku sholat anak kita cek Nabi Ibrahim, Nabi Yakub nalika kedatangan mati badhe meninggal piyambake pesen mata buku nami badi mat nih aku wis mati, apakah kalian tetap menyembah Allah? Nih aku mati, apakah tata cara sholat ibadah kalian sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Maka ini harus jadi perhatian kula lan panjenengan sedaya. Pertama, ini di himpunan Tarsi Muhammadiyah, sholat menghadap kiblat. Sholat menghadap kiblat. Jadi walaupun ada perbedaan pendapat, ada sholat itu perbedaan kiblat. Memaknai kiblat itu enten dua pendapat. Enten sing memaknai kiblat itu Ka'bah persis. Cekno parat itu Masjidil Haram dekat, ya. Misalkan kita di Masjidil Haram semerap Ka'bah, kita wajib menghadap Ka'bah. Nah, kalau dekat ini sudah disepakati para ulama. Jadi kalau di Masjidil Haram sholatnya kok tidak menghadap Ka'bah melenceng sedikit, batal sholatnya. Ini disepakati oleh para ulama. Makanya Ka'bah itu orang sholat pasti berkeliling, ya. Tidak menghadap dari sini menghadap sana mana tidak, tapi semuanya menghadap Ka'bah sehingga sholatnya bentuknya melingkar, ya, melingkar. Ini wajib menghadap zat Ka'bah walaupun tidak di tengahnya. Jadi misalkan ini Ka'bah, ya, menghadap sini tetapi ini masih Ka'bah, ya. Sini masih menghadap Ka'bah. Jadi tetap harus menghadap zatnya Ka'bah. Itu bagi di Masjidil Haram yang terlihat Ka'bahnya. Terus bagaimana yang di luar Masjidil Haram? Misalkan di Madinah atau di daerah kita, ini jauh sekali. Maka ulama itu ada dua pendapat dalam memaknai sholat menghadap kiblat. Pertama, sholat kiblat bagi yang jauh, termasuk Madinah, termasuk daerah kita, itu tidak harus persis zat Ka'bah, tetapi arahnya saja. Misalkan Ka'bah itu arah sana, ya, misalkan Ka'bah ini Ka'bah, ya, ini di Mekah, di Masjidil Haram. Panjang kita ada di Indonesia, arahnya ke sana, walaupun tidak persis kita menghadap Ka'bah, menghadap, yang penting arah sana, ya, arah sana walaupun melenceng, ya, melenceng sini atau melenceng sini itu boleh, ya. Ini menurut salah satu pendapat di antara ulama 4 mazhab, termasuk di antaranya Syekh Utsaimin, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi boleh melenceng, ya. Karena Ka'bah itu lebarnya kurang lebih 16 meter, gitu.
16 meter persegi. Nah, masjid ini enten 30 lebih lagi. Nah ini madhepe kan lurus ngulon. Umpama persis Ka'bah mboten saged persis sedaya. Soalnya kena napa? Ka'bah niku namung 16 meter. Nah niki wongna sampai teras mriku mungkin enten 50 meter. Berarti pasti wonten sing tidak menghadap kiblat persis. Ini Tarjih Muhammadiyah itu pendapat yang kedua, dan ini juga pendapatnya Imam Syafi'i. Walaupun di Madinah tetap harus menghadap zat Ka'bah, ya, zat Ka'bah. Maka ada namanya pembetulan masjid, ya, masjid diukur menggunakan ilmu hisab arah kiblat. Apakah ini sudah arahnya kiblat atau belum? Kalau menteng ya di menteng sope, ya walaupun bangunannya buatan saged. Ini di Tarjih Muhammadiyah. Hanya kita kalau kita bisa ya memang sebisa mungkin menghadap sana. Tapi kalau memang tidak bisa seperti di Masjid Agung itu nyengkreng, ya. Masjid Nur Islam dulu di awal-awal pernah di Menteng sini, ya, ketika itu. Ini yang saya ketahui ketika saya zaman di Cakaran sana ada namanya Masjid Mujahidin sebelah oleh jalan, ya. Kalau kita ke Tuban ini berarti kanan jalan. Itu pernah Menteng. Masjid Agung di zaman Ki Haji Sabdullah hanya 3 softnya. Kalau sholat dianjurkan menteng saiki, ya jamaahnya. Tetapi tetap softnya lurus, hanya rodok menteng saiki. Nah itu pernah. Kemudian kembali lagi di Nur Islam sesuai soft lagi tidak menteng, di Cakaran juga tidak menteng, mengikuti pendapat yang kedua. Karena memang posisi masjidnya sudah berdiri dan dulu juga diukur barangkali, cuma mungkin kecanggihan dulu dengan ilmu hisab sekarang mungkin berbeda. Nah ini. Nah kalau kita membangun masjid sekarang ya menggunakan kompas arah kiblat yang betul, ya. Kalau kok diteruskan menteng ini kan ya, mungkin sawangannya nggak pantas, ya. Masjid Agung itu kalau di menteng arah kiblat, nah itu mungkin mulai niki, ya, mereka imamnya temriki, jadi kurang pantas, sehingga ini darurat mengikuti pendapat kedua ketika, ya, kondisi seperti ini. Tak mungkin bangunan ini enteng. Juga masjid-masjid sahabat Nabi Bien, peninggalan Bien, bukan di daerah Mekah, di daerah luar, ada di daerah Yaman, di daerah mana saja peninggalan sahabat itu ada yang menteng, ya. Nah ini kita menawar, ya, maksudnya mengikuti pendapat kedua ketika kondisi darurat. Tetapi kalau sholat sendiri, nah ini kalau sholat sendiri ya dihadapkan ke kiblat semampu kita. Kemudian berdiri apabila tidak ada halangan. Di sholat diperintahkan berdiri kalau tidak ada halangan. Kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk, fa'ilam tantari fako'idan, maka dengan duduk yang ada di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu diberi pilihan. Kalau ingin duduk sebagai ganti berdiri bersila, duduk sila, silakan. Mau duduk istirahat seperti duduk tahiyat awal, silakan.
Ini ditarjih Muhammadiyah. Mau duduk tawaruk seperti duduk tahiyat akhir, silakan. Diberi pilihan mana yang lebih mudah, ya, duduk ini. Kalau duduk seperti itu masih tidak, silakan duduk semujung. Misalnya kok selok, kok saya nggak bisa iwak ya. Duduk ikhtiras ya, rada iwak, tawaruk ya, rada iwak, semujung. Kalau misalkan ini nggak bisa, pakai kursi, ya, duduk pakai kursi. Nah ini silakan ya, semampu kita untuk sholat wajib. Kalau sholat tidak mampu duduk, berbaring. Kalau sholat wajib, hukum berdiri itu wajib. Kalau sholat sunnah, sholat dengan berdiri itu tidak wajib. Boleh sholat sunnah dengan duduk walaupun mampu berdiri. Boleh sholat sunnah dengan berbaring walaupun mampu berdiri, mampu duduk, boleh. Tetapi pahala sholat sunnah dengan duduk padahal mampu berdiri itu pahalanya separuh, ya, separuh dari sholat berdiri. Ini panjenengan monggo terserah ya, yang penting sholat boleh pahala separuh, lumayan tinimbang gue tenang atau wah separuh tuh ya tak ngadep menisan ya lebih baik. Atau kalau tidak dengan berbaring, berbaring itu pahalanya separuh dari berdiri, berarti seperempat. Nah, separuh dari berdiri, separuh dari duduk, berarti seperempat dari berdiri. Jadi menggono berdiri pahalanya 100, lungguh pahalanya saja, berbaring pahalanya 100. Untuk sholat sunnah mampu berdiri, mampu duduk, tetapi sholatnya berbaring boleh, tetapi pahalanya seperempat dari berdiri. Boleh duduk walaupun mampu berdiri, pahalanya separuhnya berdiri. Kemudian setelah menghadap kiblat, berdiri, terus niat. Niat ini menurut tarjih Muhammadiyah dan ulama ya, itu adanya niat itu ada di tempatnya, tidak di lisan, ya, tidak di lisan. Tidak misalkan usolli sholat zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, tidak. Tetapi di dalam hati ketika kita berdiri di sini itu memang niat itu untuk sholat, niat untuk sholat zuhur tanpa diucapkan. Jadi Rasulullah jawab shollu kama ra'aitu muni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak ada sholat terbaik melebihi sholatnya Rasulullah. Ini harus kita yakini dulu. Kalau ada orang yang menganggap ada sholat yang lebih baik dari Rasulullah, sholatnya Syekh ini, Ustadz ini, Kiai ini berbahaya di dalam iman, ya, berbahaya di dalam iman. Kalau ada yang punya keyakinan tidak hanya sholat, hukum dunia yang ditetapkan Rasulullah, ya, ada hukum rajam, ada hukum qisas, ada hukum itu. Kalau orang meyakini ada hukum yang lebih baik, jangankan yang lebih baik, yang sama. Jadi membuat hukum yang lain selain hukum Rasulullah, tetapi dianggap sama baiknya, ini berbahaya di dalam iman. Ya. Ulama mengatakan ini bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Kalau ada orang yang menganggap ada yang lebih baik dari Rasulullah, orangnya, ini juga berbahaya di dalam iman, bisa keluar dari iman. Maka contoh yang paling baik, ya,
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholatnya Rasulullah tidak ada satupun riwayat sholat Rasulullah itu mengatakan usolli, aku sholat, aku niat sholat, itu tidak ada. Kalau di dalam haji ada, iya silakan di dalam haji memang itu prakteknya seperti itu, jangan disamakan. Ya, di dalam haji ada labbaik Allahumma bihajjin, aku penuhi panggilanmu haji, umroh juga begitu. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah ya kita lakukan. Ya, jadi niat innamal a'malu binniyat, jadi niat itu wajib. Ya, niat itu wajib. Hanya tempatnya di dalam hati. Setelah niat ini ya, pandangan sholat itu arahkan ke tempat sujud ya, supaya sholat kita khusyuk. Ini di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi sholat kita kira-kira tempat ya, kira-kira nggak usah diukur, kira-kira tempat sujud itu ini. Nah ini kita pandang ya, mata kita arahkan ke tempat itu supaya khusyuk ya. Jangan lurus ya, jangan lurus, apalagi jangan atau bahkan lengah-lengah. Ini kadang-kadang ada orang sholat yang sholat sunnah ini ya. Ya saya pernah menjumpai saja ya, di orang ini ya, tidak di sini. Selesai saya sholat sunnah, saya mau keluar ya, ada yang sholat sunnah di sana, ada yang di sana. Ini di luar masjid ini ya. Yo, kadang-kadang saya lihat orangnya, ternyata dia sholat juga melihat saya. Ya. Nah ini jangan ya, tetap apa pandangan diarahkan ke arah kita. Nah dalilnya adalah wa qumu lillahi qanitin. Pertama ya, berdirilah kalian, maksudnya ibadah itu dalam keadaan khusyuk. Maka ini ditafsirkan tidak ada yang lebih khusyuk pandangan kita ketika sholat itu melebihi menundukkan pandangan. Kalau ke arah depan itu kadang-kadang di tempat sujud saja kadang-kadang ya merok sarungi tiang semi mereknya gede kayak gini. Nah ini kadang-kadang itu nggak jadi pikiran. Sholat menghadap tempat sujud, pas ngarepe itu ono sarungan mereknya gajah duduk. Ini tetap diwaca ya Pak. Ini kadang-kadang saya mentolok maca. Apa meneh ya lurus enten sing ndamel salat pakai apa kelambi atau pakaian yang ada tulisannya. Malah diwaca ya. Apa maca sitok itu metu cabane ya. Gajah duduk. Wah, ini naik takut giro-giro itu. Nah, itu makanya ya didiluk no. Nah ini iso sarung-sarung gak usah merek ditekek nguri. Ora ono sing duwe toko atau pabrik ini nggih mboten ngongkon napa merek ditekek nguri. Ini pancene merek mumet wonten kabeh nggih di mana wong mulak-balik nggih enten merek. Kula pancen sebisa mungkin kula sarungan niku kula tata sing ana mereke. Mbok gajah duduk mbok napa niku mbok tak dekek ngarep mbok tak dekek terus sing penting aja mburi. Engko ndak mentolo diwaca sing terus di dalam hadis ya diriwayatkan oleh Hakim, Nabi itu pernah sholat mengangkat pandangannya, tidak menundukkan diri ya. Kemudian turunlah ayat ya di surat Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi sholatihim khashi'un
yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholat itu mereka khusyuk. Patok toka rok satu. Kemudian Nabi menundukkan pandangan. Jadi Nabi pernah mengangkat pandangan. Mengangkat pandangan itu bisa lurus mengangkat pandangan, bisa ke atas mengangkat pandangan. Maka setelah turun ayat ya, supaya sholat itu khusyuk, Nabi kemudian menundukkan pandangan. Kemudian di hadis yang lain itu berbunyi, sungguh benar-benar orang yang mengangkat pandangannya di dalam sholat mau berhenti, atau kalau tidak berhenti ya, la tarji'u ilaih, pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Atau di hadis yang lain, atau pandangannya akan disabat. Jadi menunjukkan larangan mengangkat pandangan, walaupun tidak secara persis mengangkat pandangan yang dilarang itu apakah lurus ya, apakah mendongak begini, tetapi paling tidak ini masuk kategori mengangkat pandangan daripada kita menunjukkan di tempat sujud. Kemudian setelah mengarahkan pandangan itu, kemudian melakukan takbiratul ihram. Memang ada mata-mata ya, kalau di dalam hadis itu ada takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan dulu, ya, Allahu Akbar, ada. Ya, ada yang bersama. Tarjih Muhammadiyah itu memilih bersamaan. Dalam mengangkat tangan ketika sholat itu bersamaan. Jadi Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar itu mengangkat bersamaan. Ini diangkat itu sudah mengucapkan. Kemudian tarjih Muhammadiyah ketika hadis-hadis itu begini, Nabi mengangkat tangan itu sejajar pundak, tidak disebutkan, hanya disebutkan kedua tangan Nabi itu sejajar pundak, tidak disebutkan apakah kedua tangan itu bagian bawah atau bagian tengah atau bagian ujung sini yang sampai pundak, tidak disebutkan. Di hadis yang lain Nabi mengangkat tangan itu sampai telinga, juga tidak disebutkan apa ininya sampai telinga, apa ininya, apa tangannya. Maka tarjih Muhammadiyah itu memilih ya, mengangkat tangan ini itu jari, ibu jari itu sebisa mungkin setara dengan telinga ya, ujung telinga setara ya, tidak usah kemudian kalau sholat diperhatikan, tidak usah diperkirakan saja ya, tidak apa harus dilihat, tidak diperkirakan saja ini. Dan jari-jari itu tidak dirapatkan ya, agak direnggangkan, ini di tarjih Muhammadiyah. Dan bagian depan ini itu dihadapkan kiblat ya, dihadapkan kiblat. Itu dalilnya dihadapkan apa, direnggangkan. Idza kabara li sholat nasyara asabi'ahu. Nabi apabila takbir untuk sholat beliau merenggangkan tangannya. Terus untuk yang ini sampai telinga itu memang ada hadis khusus, tetapi hadis ini lemah. Hanya tarjih Muhammadiyah itu juga menyebutkan hadis tentang tangan diangkat sampai pundak secara umum, tangan diangkat sampai telinga secara umum. Kemudian ada hadis lemah, ininya yang sampai telinga kemudian digabungkan oleh tarjih Muhammadiyah bahwa ujung telinga menghadap setara dengan ini. Maka apa, kadang-kadang ada yang melihat tangan itu ya medit ya, maksudnya hanya sak mini. Nah, Allah sak wedel ya. Ini ya tidak kita jumpai ya seperti itu apa dalil-dalil. Kemudian setelah mengangkat tangan, terus
Nabi bersenjakap, ya. Menurut tafsir Muhammadiyah, senjakap ya, diletakkan di atas dada, tapi di atas dada itu praktek yang kita lihat di tuntunan sholat Muhammadiyah itu tidak begini ya, tetapi di sini. Ini boleh di telapak sini, boleh memegang pergelangan, ya, atau memegang sampai sini. Jadi silakan telapak tangan di atas telapak tangan kiri atau telapak tangan di atas rusdi. Rusdi itu pergelangan, telapak tangan di atas said. Jadi ini kita kalau digabungan ya begini. Ini ketika berdiri ya. Setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitah boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh. Ini juga disebutkan di tafsir Muhammadiyah. Boleh wajah tu wajhiyal lati faqara samawati wal ard. Boleh ya. Nah, panjenengan sampun kulino sing pundi nggih lanjutkan mawon. Wonten sing Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, silakan dipilih doa iftitah ya, untuk kita baca di dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya membaca ta'awudz setelah selesai iftitah, mau membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awudz. Jadi membaca ta'awudz ini sir itu tidak terdengar ya, pelan. Kalau jadi imam baik sholat jahar itu ya sholat maghrib ya, di 2 rakaat, sholat isya di 2 rakaat, sholat subuh itu namanya sholat jahar, sholat dengan suara imamnya keras. Kalau sholat sir ya seperti zuhur dan asar atau rakaat ketiga di sholat maghrib atau rakaat 3-4 di sholat isya, itu semuanya ta'awudz itu dibaca sir pelan. Nah, perintah membaca ta'awudz ini itu ada di surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini syarat untuk membaca Al-Quran baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kadang-kadang sebagian orang itu yang lebih utama membaca bismillahnya, ta'awudznya tidak ada ya. Padahal tidak, ta'awudz itu harus bismillah. Lihat dulu, kalau di awal surat panjenengan maca di dalam, ini bukan di dalam sholat, di luar sholat. Di luar sholat mau membaca Al-Quran, panjenengan baca ta'awudz, kemudian membaca bismillah. Ketika membaca bismillah ini Al-Quran surat yang awal, maksudnya awal surat. Jadi membaca Al-Baqarah ya, misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya, itu boleh ya, tetapi kalau membaca Al-Quran itu di tengah-tengah ya, misalkan panjenengan membaca surat Al-Baqarah tidak mulai ayat pertama, ayat mungkin ya ayat ke-5 atau ke-3 atau tengah-tengah ya. Ya kita baca tahu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ya, atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak usah pakai bismillah. Itu berarti membaca Al-Quran ya.
Kalau di luar sholat, selain Al-Fatihah nanti ya, ini di luar sholat itu nggak apa-apa dibaca Bismillahnya. Tidak dibaca, tidak apa-apa. Ya. Nah, ta'awud ini untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau niat kita itu tidak membaca Al-Quran, mencuplai Al-Quran untuk dalil, ini bukan baca Al-Quran, beda. Maka ulama tidak usah ta'awud. Ya. Misalkan kita mengatakan, ya, orang-orang kafir itu kekal di neraka, sebagaimana yang ada di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, maka tidak usah pakai ta'awud. Panjenengan sujud berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran. Sujud niku ya, walaupun ada bahasanya besok kemungkinan itu diperintahkan untuk doa, ya, tidak harus di sujud terakhir, tidak boleh sujud rakaat kedua, boleh, pokoknya tidak harus di rakaat terakhir. Panjenengan itu dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Misalkan panjenengan di luar sholat, panjenengan rukuk sambil membaca Al-Quran, haram. Di dalam sholat, ketika posisi rukuk, panjenengan niat membaca Al-Quran, haram. Sujud di luar sholat, panjenengan membaca Al-Quran dengan sujud, haram. Niatnya maksudnya ini, yang dibaca Al-Quran dan niatnya memang membaca Al-Quran. Ya. Di dalam sholat, membaca Al-Quran niatnya memang membaca Al-Quran, bukan berdoa ya. Membaca Al-Quran, posisi sujud di dalam sholat, haram. Tetapi ketika kita sujud, kita berdoa dengan mencuplai ayat Al-Quran. Tapi niat kita bukan untuk membaca Al-Quran. Niat kita apa? Untuk berdoa. Contoh misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita sujud, kita baca ini niatnya bukan untuk membaca Al-Quran. Jangan tahu. Jangan tahu. Ya. Demikian juga kalau kita mencuplai, hendaklah kita kalau berdoa ya jangan dunia saja, akhiratnya juga harus. Ya, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, Robbana atina, ini pengajian maksudnya, tidak usah ta'awud. Ya. Kalau saya pengajian misalkan, kalau kita berdoa, doa satu jagat dunia akhirat, hendaklah kula lan panjenengan itu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Tidak perlu kita ketika pengajian ini, ayo kita berdoa satu jagat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Robbana atina. Tidak usah, karena niat kita bukan membaca Al-Quran. Niat kita adalah untuk berdoa. Sebagaimana sujud, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak haram, tidak usah baca ta'awudz, karena niat kita bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi berdoa, dan doa itu memang ada di dalam Al-Quran. Ini menurut Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang larangan membaca Al-Quran di dalam sujud, dan ketika orang berdoa mencuplai Al-Quran, bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan bahwasanya kita itu membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ta'awud ya, ini masih ta'awud. Sekarang setelah ta'awud, ya, setelah ta'awud itu kita membaca basmalah, tarjih Muhammadiyah. Ya, sekarang kita ada dua pendapat, makanya kita beri perbandingan supaya ketika panjenengan menggunakan tarjih Muhammadiyah terus ada, oh ini ada pendapat ini, kita sudah tahu. Tetapi saya milih ini karena lebih menguatkan ini dari tarjih Muhammadiyah. Tetapi kita sudah tahu ada perbandingannya. Jadi membaca bismillah di dalam sholat, ya, di dalam sholat
utamanya Al-Fatihah. Ya, kalau di luar Al-Fatihah, misalkan selesai membaca Al-Fatihah kemudian baca surat, ini malah lebih jauh lagi ya. Ini khusus di dalam Al-Fatihah. Ada ulama seperti Imam Malik itu tidak boleh membaca bismillah di dalam salat, sir atau jahir. Kalau sholat sunat malah justru ada yang membolehkan di mazhab Maliki. Tetapi kalau sholat wajib malah tidak ada ya. Karena berdasarkan hadis kata Rasulullah, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi ismain. Aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku itu dua bagian. Nah, terus di hadis itu menyebutkan apabila hambaku membaca alhamdulillah, tidak disebutkan bismillah. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama ya, oleh Imam Malik, bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Maka tidak usah dibaca di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunat malah dibolehkan ya. Di sholat wajib. Jangankan dengan keras, pelan bacanya. Terus pendapat yang kedua, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Itu adalah bismillah termasuk Al-Fatihah. Karena termasuk Al-Fatihah, ya wajib dibaca. Karena kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Maka pertanyaannya kan begini. Al-Fatihah itu seluruh ulama, baik yang menganggap bismillah termasuk Al-Fatihah, atau yang menganggap bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, semuanya itu pendapatnya satu. Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat ya. Bismillah dimasukkan Al-Fatihah ya tetap jumlahnya 7 ayat. Bismillah tidak masuk Al-Fatihah, jumlahnya ya 7 ayat. Kalau dimasukkan Al-Fatihah ya berarti bismillah ayat 1 ya, bismillah, terus alhamdulillah ayat 2, alhamdulillahalamin ayat 2 ya, ar-rahmanir rahim ayat 3, maliki yaumiddin ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5, ihdinas siratal mustaqim ayat 6, ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perbedaannya ada di ayat ke-7. Nih bismillah termasuk Al-Fatihah, ayat 7 itu panjang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bismillah tidak masuk Al-Fatihah, maka ayat 7 ya. Ayat yang apa ini berarti ayat yang 6, siratal ladzina an'amta ihdinas siratal mustaqim, itu ayat 6 itu berbeda menjadi ayat 5 ya. Nah, ayat 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6. Ayat 7 ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ulama ada yang disambungkan ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena itu diantara pendapatnya adalah itu satu ayat. Tetapi kalau dipotong itu pendapatnya itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat dipotong. Ya, karena Nabi itu di riwayat Aisyah itu moto Al-Quran itu sepotong seayat ya, di dalam surat Al-Fatihah seayat. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim seayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang tarjih Muhammadiyah itu sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, menganggap tidak termasuk Al-Fatihah, tetapi tetap dibaca di dalam sholat. Bismillah tidak termasuk di Al-Fatihah, tetapi tetap dibaca, baik sholat sir atau sholat jahar.
imamnya, imam sholat jahar ya, sholat maghrib itu tarjih Muhammadiyah itu memberi pilihan membaca keras Bismillahirrahmanirrahim keras atau membaca pelan ya, tidak terdengar, tiba-tiba terdengarnya hanya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tarjih ini itu menggabungkan begini hadis-hadis ya, ada yang menyebutkan misalkan di hadis riwayat Imam Ahmad dianggap sahih oleh Al-Arnaud juga Al-Bani, itu Nabi membaca ayat itu sepotong-sepotong dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu disebutkan. Ini menunjukkan Nabi membaca Bismillah keras. Ya, ini menunjukkan Nabi membaca Bismillah keras. Makanya tarjih memilih memberi pilihan, boleh keras, boleh pelan, tapi tetap membaca. Ini tarjih Muhammadiyah. Kenapa pelan? Boleh pelan dalilnya. Dalilnya seperti tadi, yaitu Nabi membaca Al-Quran ya, itu dimulai dengan alhamdulillah. Jadi ada sahabat Abu Hurairah, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, itu membaca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Tidak ada bismillahnya. Ini ditafsirkan oleh tarjih Muhammadiyah, itu bukan berarti tidak dibaca, tetapi Abu Hurairah tidak mendengar Nabi membaca. Itu tandanya Nabi membaca pelan, karena ada hadis Nabi membaca keras terdengar oleh sahabat, sehingga tarjih itu memberi pilihan, boleh dibaca keras imamnya ya, boleh membaca pelan. Kemudian setelah membaca bismillah ini yaitu membaca Al-Fatihah ya, di tarjih Muhammadiyah itu dibedakan membaca bismillah lalu membaca Al-Fatihah. Ini kan berarti bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, walaupun harus tetap dibaca. Nah, membaca Al-Fatihah bagi imam wajib, bagi munfarid sholat piyambaan wajib. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah ya, tidak baca Al-Fatihah. Ini bagi imam, bagi munfarid sholat sendirian. Nah, ini sudah disepakati oleh para ulama. Hanya ulama itu beda pendapat tentang makmum. Nah, ini tentang makmum. Lebih-lebih makmum ketika sholat jahar, sholat keras, apakah mendengarkan bacaannya imam atau membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Yang wajib membaca Al-Fatihah itu orang yang mampu hafal Al-Fatihah. Ya, kalau misalkan wonten tiyang sholat piyambaan nggak hafal belas Al-Fatihah atau ayat yang lain, jadi diberi pilihan. Ini hafal Al-Fatihah, ya Al-Fatihah dibaca. Jangan ayat yang lain di dalam sholatnya. Kalau nggak hafal Al-Fatihah, diberi keringanan, ya iqra ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Yang mana saja. Saya nggak hafal Al-Fatihah, tapi saya hafal qul huwallahu ahad. Ya baca qul huwallahu ahad saja, tidak Al-Fatihah, nggak hafal ya. Atau tidak hafal sama sekali, ya Al-Fatihah tidak hafal,
Al-Quran sama sekali tidak hafal, maka diberi ya kemudahan oleh Rasulullah, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca itu ya. Tapi saya yakin ya masyarakat kita sedaya insya Allah bisa membaca Al-Fatihah menawi kok kesewonten sing boten hafal Al-Fatihah, padahal insya Allah itu mudah ya. Segeralah untuk belajar kepada seseorang untuk menghafal Al-Fatihah kanggo sangu sholat. Nek hafal ayat-ayat ini nggih mboten napa-napa, pancen mboten wajib di dalam sholat, tetapi Al-Fatihah ini itu wajib di dalam sholat sampai Rasulullah mengatakan Allah membagi sholat antara aku dan antara hambaku dua bagian, terus menyebutkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sampai-sampai disebut surat sholat, seolah-olah sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nik mampu ya, nik mampu. Nah, kita kembali. Imam wajib baca Al-Fatihah, makmum munfarid wajib membaca Al-Fatihah, nik mampu. Makmum ini ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak usah membaca Al-Fatihah, imam ini suaranya keras seperti sholat maghrib, itu kita diperintahkan mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, dengarkan ya, diamlah dan dengarkan, mudah-mudahan kalian dirahmati. Ini ayat ini umum, berlaku di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat. Ini imami moco keras, panjenengan moco diwi, terus bacaannya imam ini sopo sing ngrungokno. Ini pendapat pertama, tetapi tarjih Muhammadiyah ini kalau tidak salah sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Itu wajib membaca ya. Tetap makmum itu wajib membaca Al-Fatihah saja, jangan sunat ya, tetap wajib. Walaupun secara pribadi saya itu lebih condong untuk mendengarkan, tetapi tarjih ini juga terjadi dua pendapat ya. Tarjih itu memilih pendapat makmum itu wajib membaca. Ada di hadis ya, riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah ngimami, terus Nabi ngomong ya, apakah kalian membaca di belakangku? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau jangan kamu lakukan, jangan membaca di belakang imam sholat, illa bi'umil kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Ini dijadikan dasar oleh tarjih Muhammadiyah, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Juga berdasarkan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian imam dan makmum itu sama-sama membaca amin keras. Imam dan makmum sama-sama membaca amin dengan keras. Ya, di hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza amana imam fa aminu." Apabila imam amin, maka aminlah kalian. Karena di pendapat yang lain, kalau nggak salah pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu tidak boleh imam atau makmum itu membaca amin dengan keras. Jadi panjenengan kalau sholat jadi imam atau jadi makmum di masjid yang bermadzhab Hanafi, itu bacaan amin tidak ada, pelan ya. Tarjih Muhammadiyah dan ulama yang lain, kalau nggak salah Imam Syafi'i juga,
itu Imam Ahmad juga, itu amin juga dibaca sama-sama keras imam dan makmum. Sampai di suatu riwayat ya, ketika dari Umar ya, ketika imamnya amin, itu makmum itu juga mengucapkan amin sampai riuh suaranya. Itu menunjukkan amin itu dengan keras. Jamaah ingkang mulya, jadi kurang 7 menit. Saya kira saya cukupi saja ya. Ya, so kulolan panjenengan saya saged noto-noto ya, menyiapkan berbuka. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diberikan Allah istiqomah di dalam mentaati Allah, juga anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita semuanya, juga masyarakat kita semuanya. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu